Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini tentu saja saya senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun teman-teman berada. Ada pepatah lama yang bilang tak kenal maka tak sayang. Karena itu mata turun ke hati, lalu perkataan adalah first impression. Maka izinkan saya, Rati Ayu Sekarini, memandu acara pada hari ini. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, teman-teman. Saya didampingi oleh narasumber kita yang beliau sangat berkompeten dan sangat mumpuni di materi kita hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ini Pak Dr. M. Ali Yusuf, SE MPDMM. Beliau adalah dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta. Bapak dan teman-teman, tentunya hari ini kita akan membahas terkait bagaimana sih mengatasi kegalauan dalam pejuang skripsi gitu, Pak. Karena ini menjadi rahasia publik ya, Pak ya. Teman-teman yang di semester 6 naik ke semester 7 dan persiapan di semester 8, menjelang waktu itu biasanya mereka galau, Pak. Aduh, saya harus skripsi nih semester depan. Saya mau ngambil apa? Saya harus bagaimana gitu kan. Hal-hal yang seperti itu, gimana sih Pak cara mengatasi kegalauan? Untuk mencari judul dulu atau kita cari masalah dulu? Baiknya gimana menurut Bapak? Silahkan Pak. Ya, waktu Rati bertamu hubung saya mau membicarakan masalah penelitian, ya memang sudah memikirkan beberapa hal, diantaranya juga di mana bahwa ada beberapa mahasiswa bimbingan saya juga yang agak telat membuat proposal, ya, disebabkan karena yaitu tadi katanya cari masalah atau cari judul, kan begitu ya. Kendalanya ya Pak ya. Kendalanya. Sebenarnya jangan cari judul, jangan cari masalah. Gitu. Tapi dimulai dengan mencari fakta. Jadi cari fakta. Tentu fakta ini yang bermasalah atau punya masalah. Kalau cari masalah itu sulit, ya sulit kita temukan. Tapi cari fakta, contoh misalnya nih kinerja karyawan misalnya. Nah, lalu ini kinerja karyawan di salah satu organisasi, kita telusuri masalahnya apa, ada nggak masalahnya. Biasanya kemudian di situ ada muncul di sini misalnya kinerja karyawan itu rendah, tidak sesuai dengan target, ya, atau tidak sesuai dengan standar gitu. Nah, baru dari sini kita usut, oh ini faktanya bahwa kinerja pegawai di salah satu organisasi atau perusahaan itu rendah dibandingkan dengan standar. Dari situ kita mulai, baru kemudian itu muncul variabel Y-nya itu nanti, ya variabel Y-nya nanti akan ngikut dengan sendirinya nanti variabel X-nya sebagai solusi begitu ya. Itu akan ngikut nanti berkenaan dengan setelah kita nanti melakukan observasi, ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jangan cari judul atau cari masalah, tapi cari fakta ya Pak ya. Dicari faktanya dulu, kira-kira seperti itu. Oh, seperti itu teman-teman semua. Jadi kita harus lihat dulu fakta di lapangan seperti apa, baru kita kira-kira dari fakta yang ada, variabel apa yang bisa menjadi solusi gitu ya Pak. Setelah kita tahu masalahnya. Gitu. Jadi setelah teman-teman pejuang skripsi nih Pak yang sudah kayaknya fakta di lapangan seperti ini, judulnya punya alternatif seperti ini. Itu setelah tahapan itu apalagi Pak kira-kira? Kita lakukan setelah kita tetapkan tadi bahwa kita mau melakukan penelitian mengenai kinerja karyawan. Nah, lalu kita lakukan observasi ke tentunya figur atau personal yang tahu betul masalah kinerja di perusahaan itu, ya. Nah, kita tanya, atau misalnya kalau kita tidak bertanya, boleh baca mungkin di jurnal, mungkin di media yang lain, apa yang menyebabkan fakta itu tidak sesuai dengan standar atau tidak mencapai standar. Itu jadi observasi bisa kita lakukan melalui
media-media yang kita baca, observasi bisa dilakukan juga ke personil atau orang-orang yang tahu permasalahannya. Nah, nanti dari situ muncul, oh kalau itu permasalahannya, misalnya permasalahannya gini, masalahnya. Oh iya Pak, di sini karena pegawainya itu banyak yang belum menguasai cara kerja atau tekniknya, belum menguasai pelatihan. Itu akhirnya nanti kan dengan sendirinya, oh kalau gitu berarti variabel X-nya itu ya salah satunya adalah pelatihan. Gitu kira-kira seperti itu. Iya. Oke, Bapak. Nah, dari judul, terus setelah itu kita masuk ke sesi bagaimana observasi awal. Berarti Pak, kemungkinan Pak kita menyusun baik proposal dulu nih, pasti kan akan ada revisi ya Pak ya. Kadang tuh yang membuat galau teman-teman malah ketika revisi ada teman-teman yang malah jadi semangat, ada ya juga teman-teman yang malah pupus dulu Pak. Nah, bagi teman-teman yang semangat tentunya tidak ada masalah, tapi teman-teman yang aduh bentar-bentar lunglai, bentar-bentar malas. Nah, menurut Bapak gimana sih untuk tip and tricksnya nih jangan galau gitu ketika kita dapat revisi dari pembimbing Pak? Itu salah satu kita harus banyak baca ya. Harus banyak baca, bukan hanya teori, tapi juga baca artikel-artikel yang ada kaitannya dengan yang mau kita teliti. Kita misalnya tadi sudah menemukan bahwa, ini contohnya tadi kinerja karyawan. Kita sudah tahu salah satu di antaranya adalah keterampilan pegawai ini yang masih rendah. Mungkin pegawai baru barangkali. Nah ini kita kasih pelatihan. Nah cobalah kita mencari teori-teori atau bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pelatihan, yang berkaitan dengan kinerja, ya kan gitu ya. Nah dari situ, nah mengenai kegalauannya tadi, memang itu berkaitan dengan hati sih, ya mental gitu ya. Betul ya, Pak. Berkaitan dengan mental. Nggak berani sering ketemu dengan dosennya, nggak berani, bahan-bahannya juga sangat terbatas, akhirnya semakin stres. Jadi sebenarnya bahan banyak, media sudah banyak, internet ada, ya. Lalu kemudian dosennya begitu ditunjuk sudah terbuka akan memberikan bimbingan, gitu. Jadi biasanya memang ini kita dibatasi oleh persepsi kita bahwa ini akan mengalami kesulitan ketemu dosen, akan mengalami masalah memperoleh bahan-bahan atau teori-teori. Padahal itu mungkin belum maksimal dijalankan. Mestinya kan dijalankan. Betul, karena itu proses ya Pak. Betul, mau tidak mau memang akan dilalui. Jadi sebetulnya mindset teman-teman yang harus diubah ya. Gitu. Cuma memang sebelum sampai ke mengumpulkan teori, itu tadi setelah kita lakukan observasi tahu beberapa permasalahan ya. Salah satunya tadi ya itu tadi teknik yang belum dikuasai, mungkin masih ada yang lain. Akhirnya muncullah beberapa permasalahan yang ada kaitannya dengan kinerja tadi. Nah, karena kita dari tadi contohnya kinerja, ya udah kinerja aja. Lanjut ke situ ya Pak ya. Lalu dari sini kita melakukan identifikasi kan, apa saja sih yang punya kaitan yang bisa mempengaruhi naik turunnya kinerja. Di situ kita temukan beberapa. Nah, dari sini kemudian kalau terlalu banyak dan tidak sanggup kita teliti, kita batasi. Yang mana? Tapi tentu pemilihannya yang memang betul-betul katakanlah urgen gitu ya. Urgen untuk memperbaiki kinerja karyawan gitu. Jangan sampai misalnya keterampilan yang rendah, totalnya dimasukkan misalnya di situ salary, ya kan nggak nyambung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sering ketemu dosen. Dan juga perbanyak mengumpulkan atau berhubungan dengan media lah ya untuk mendapatkan teori-teori atau literatur yang memang ada kaitannya mendukung dengan ya yang Pak. Betul. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya masih galau untuk bagaimana sih kita menyusun skripsi atau proposal, info yang tadi disampaikan Pak Dr. Ali Yusuf sangat membantu. Jadi yang pertama itu nggak boleh cepat putus asa ya Pak ya. Jadi kita juga harus mentalnya yang harus diubah teman-teman. Jangan mudah putus asa. Lalu banyakin referensi ya Pak ya, baik buku, jurnal gitu. Baru kita susun tuh literatur kita mau seperti apa gitu Pak. Terus setelah
tahapan dari bab 1 atau proposal seperti apa lagi Pak yang harus disiapkan Pak? Tadi kan sudah dibatasi ya. Pembatasan masalah. Ya minimalnya misalnya kita ambil 2 variabel X-nya, ya X1 dan X2. Lalu kemudian tentunya kita susun atau buat perumusan masalah. Karena ini yang menjadi kunci menuju ke depan untuk melakukan penelitian. Apakah mau lihat pengaruhnya, atau mau lihat hubungannya, atau mau lihat bagaimananya, kan begitu ya. Nah ini kita berangkat dari perumusan masalah, ya. Nah itu, lalu kemudian ya tentunya dilanjutkan apa sih tujuannya penelitian ini saya lakukan, apa kira-kira manfaatnya baik diri sendiri sebagai mahasiswa yang mau jadi sarjana nih, maupun misalnya bagi instansi yang kita teliti, betul. Pendidikan. Dan juga tentunya masyarakat umum yang lain yang mungkin membutuhkan itu. Ya, itu kira-kira singkatnya seperti itu, ya. Oke, jadi dari pembatasan masalah itu kita sudah mengerucut ya Pak ya. Mau seperti apa, jadi nggak terlalu luas. Karena kan awalnya pasti ketika mau menyusun skripsi tuh terlalu bingung. Ini mau kayak gimana setelah kita dapat variabel, kita dapat apa sih yang mau kita teliti, kita lebih fokus ke situ ya Pak. Jadi dibatasi hanya referensi apa yang kita cari aja, apa yang kita butuhkan. Dengan mengkonfirmasi dari permasalahan real atau fakta yang Bapak tadi sebutkan di perusahaan yang sedang kita teliti. Baik itu kalau kita di Fakultas Ekonomi kan Pak ada konsentrasi SDM, konsentrasi pemasaran dan keuangan sesuai dengan apa sih yang mau kita teliti saat itu ya Pak ya. Oke, terus setelah itu kita akan masuk ke bab selanjutnya adalah penelitian atau metodologi ya Pak ya. Mungkin sebelum metodologi saya mau sampaikan bahwa di dalam penulisan literatur ya, kita kumpulkan literatur yang ada keberpihakan sebenarnya. Jadi literatur yang kita kumpulkan itu yang memang seirama ya, satu dengan lainnya, sehingga dari katakanlah kita kumpulkan 5 teori, katakan tentang kinerja tadi, kita kumpulkan, ini kita buat satu konstruk itu semacam ringkasan, kerangka berpikir ya Bapak ya. Ringkasan daripada kinerja dari teori yang kita baca semua tadi. Nah dari situ muncul indikator-indikator. Ya, misalnya tadi anggaplah yang kita kumpulkan sederhananya yang mengatakan bahwa kinerja adalah proses dan hasil. Itu kan singkatnya begitu. Betul ya, Pak. Itu berarti indikatornya minimal 2. Ada indikator tentang proses, ada indikator tentang hasil. Nah itu, inilah yang menuntun kita nanti untuk meneruskan kuesioner kita nanti. Nah itu, jadi ini pun kuesionernya nanti tergantung metode yang kita pakai ya Pak ya. Iya, metode penelitiannya apa? Kualitatif atau kuantitatif kan gitu kan ya. Nah, kalau kuantitatif ini kan mahasiswa tuh paling banyak ngambil regresi, uji F, uji T gitu ya. Ya, itu jadi metodenya penelitian tulisan berikutnya itu ditentukan oleh metode yang kita pilih. Ya, kualitatif atau kuantitatif. Karena kualitatif banyak naratif dan ini banyak versinya, banyak ragamnya ini yang namanya kualitatif. Betul, gitu. Kalau kuantitatif ya kita bisa gunakan alat apakah misalnya SPSS atau mungkin SEM atau mungkin ya namanya tergantung yang mana yang kita kuasai lah kira-kira. Kuantitatif seperti apa Pak? Mungkin teman-teman yang kalau kualitatif ini biasanya didominasi oleh narasi-narasi logika. Jadi kalau berkualitatif itu logika kita harus kuat. Bisa merangkai antara masalah satu dengan yang lainnya. Apakah ini nanti mendukung atau justru sebaliknya kalau kualitatif ya berulang-ulang di dalam melakukan kunjungan nggak cukup sekali karena kita ingin mendapatkan kepastian ya kan. Kalau kuantitatif biasanya cukup sekali ya kita turun ke lapangan. Kalau memang kita pakai misalnya instrumennya itu kuesioner cukup sekali. Nah dari kuesioner inilah nanti yang kita olah dalam bentuk tentunya menggunakan statistik. Jadi ini pun populasi itu begini, karena kadang-kadang juga salah diartikan.
populasi, misalnya dalam satu perusahaan tadi, populasi seluruh pegawai, ya, seluruh karyawannya ada 10.000. Padahal itu terbagi dari sekian departemen atau divisi. Pak. Ambil aja populasinya divisi tertentu. Misalnya jadi lebih mengkerucut ya Pak. Iya, misalnya kerja di bengkel atau bagian ya, reparasi, populasinya ya hanya yang di bagian reparasi saja. Kalau di situ ada misalnya 1.000 atau mungkin katakan 500, mau diambil berapa persen dari situ? Ya ikuti teori lah gitu ya. Itu karena susah ya. Ini berbeda bagian keuangan, bagian reparasi, bagian apalagi personalia gitu ya Pak ya, ada marketing dan segala macam. Betul itu. Jadi populasinya ambil aja dari satu lingkup bagian yang homogen. Ya, itu yang tadi Bapak bilang pembatasan masalah. Jadi dibatasi dulu dari variabel yang kita inginkan apa gitu ya Pak ya. Lalu dibatasi lagi populasinya mana yang mau kita ambil. Oke, seperti itu. Jadi itu sebelum kita memang masuk ke metodologi ya Pak. Bagaimana sih nanti tadi Bapak sampaikan pengambilan entah itu sampel, populasi, lalu perhitungannya gitu ya Pak ya. Jadi terkait bagaimana sih menyusun minimal judul dulu. Kita mencari judul itu disesuaikan dengan fakta yang ada di perusahaan. Kalau kalian bekerja di perusahaan kalian atau kalian belum bekerja, coba kalian cari kira-kira perusahaan mana yang mau kalian ajukan untuk penelitian gitu ya Pak ya. Kalau untuk masa prosesnya nih Pak nih, masa dari pengajuan sampai nanti teman-teman sidang skripsi berapa lama sih Pak? Kurun waktunya Pak? Ya, itu ada SK yang diterbitkan oleh masing-masing prodi ya. Tapi umumnya 1 semester. 1 semester ya Pak ya. Ya, lebih dari itu nanti akan diterbitkan lagi SK baru. Oh, SK baru. Jadi mereka melanjut. Tapi untuk SK-nya mereka diberikan waktu 1 semester gitu Pak. 1 semester. Mulai dari tadi ya katakan lebih diterbitnya SK itu sampai pada akhir semester. Jadi bisa 6 bulan, bisa 5 bulan, mungkin bisa 4 bulan gitu ya. Kalau prosesnya nih Pak, teman-teman kan pasti ada yang rajin, ada yang biasa saja, ada yang memang malas gitu bahasanya ya Pak ya. Itu tergantung dari teman-teman sendiri ya. Kalau misalnya mereka rajin bisa akan lebih cepat. Rajin dan logis. Oh, rajin juga tapi enggak ada juga yang mahasiswa yang dibimbing, ya rajin datang, iya Pak, nulis, besok begitu lagi. Ada berarti juga. Berarti ada perubahan ya Pak? Jadi mesti rasional juga. Harus rasional. Iya, rasional itu harus dengan banyak baca referensi ya Pak ya? Baca referensi, memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing, selain baca sendiri ya. Ya boleh juga tanya teman-teman yang lain, kakak kelas yang udah selesai gitu, untuk menambah wawasan lah di bidang penulisan skripsi. Seperti itu kira-kira. Siap. Ya. Kalau referensi Pak, itu ada batasan tahun nggak sih Pak yang disarankan oleh pembimbing? Misalnya berapa tahun gitu loh Pak? Ya. Tergantung dari universitas atau fakultas atau program studinya gitu ya. Biasanya kalau satu universitas itu rada seragam gitu ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi kalau untuk yang kayak buku, itu 5 tahun udah tergolong muda sebenarnya. Karena itu lama. Ya, tapi kalau yang namanya jurnal biasanya 3 bulan gitu ya. Jangan ambil yang lebih 1 tahun, itu out of date gitu kan. Oh, siap. Iya. Tips tuh teman-teman. Jadi biar gak banyak referensi, revisi nantinya teman-teman. Jadi kalau untuk nanti referensi ambil yang up to date gitu ya Pak ya. Bisa, kalau misalnya fakultasnya mengatakan boleh paling lama 10 tahun masih boleh ya silakan. Masih boleh silakan. Tapi kalau jurnal jangan ya. Iya betul Pak. Kalau untuk referensi nantinya nih Pak nih, kira-kira kalau untuk skripsi butuh berapa Pak? 30 kah? 40 kah? Apanya referensi daftar pustaka karena kan mereka saya mengutip ini, saya mengutip ini. Itu pun tergantung dari masing-masing fakultas atau program studi. Ada yang menetapkan ya setiap variabel 5 teori minimal gitu. Ada yang mengatakan ya 10 gitu kan ya.
sebenarnya memang banyak bagus, terlalu banyak juga nanti bingung ya. Bagaimana membuat konstruksinya itu kan, atau konstruknya nanti menjadi satu pengertian baru itu. Tapi nggak tertutup karena mahasiswa ini kan bervariasi juga tingkat kecerdasannya. Cuma sering terlalu banyak dimasukkan, misalnya dimasukkan definisinya, masukkan lagi tujuannya, manfaatnya, jenis-jenisnya dan seterusnya. Akhirnya belok. Yang paling banyak diambil sih itu biasanya definisinya ya Pak. Lalu kemudian ada di situ mau masukkan misalnya indikator-indikatornya, silahkan begitu ya. Kalau masuk tujuannya, manfaatnya, terus apalagi jenis-jenisnya dan sebagainya. Malah makin meluas gitu ya Pak. Iya, kayak orang mau bikin buku gitu loh. Ya, padahal ini cuma mau mengambil referensi. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ali Yusuf dapat membuka wacana. Sambil minum ya. Silakan Bapak. Ini udah sediain mubazir yang nggak diminum. Ya kita kan kopi-kopi santai ya Pak ya. Jadi di sini tentu saja yang kita harapkan dari ngobrol santai kita dapat membuka wawasan, wacana, serta memberikan inspirasi serta motivasi ya Pak ya, untuk teman-teman semua para pejuang skripsi. Jadi jangan ketika kalian memutuskan sesuatu terus dapat revisi malah galau Pak. Sebetulnya galau itu makin bikin kalian stagnan teman-teman. Sebenarnya penyakit. Betul Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya dicoret-coret lagi jadi malah jangan malas ya Pak. Harusnya makin termotivasi. Gitu. Harus termotivasi kitanya, pecutan teman-teman untuk kita untuk bisa jadi pribadi dan mahasiswa yang lebih baik, karena tadi Bapak menyampaikan waktu untuk menyusun skripsi ini 1 semester. 1 semester gitu. Sampai ujian. Jadi alangkah enaknya kalian masuk ketika perkuliahan bareng-bareng, lulus pun bareng-bareng gitu. Jadi motivasinya ada ya Pak ya. Iya. Dan tadi kita bicara mengenai referensi kan, ada teori, kemudian ada jurnal atau ada artikel yang lain. Ini semuanya menjadi dasar. Ya. Nah, menjadi dasar atau menjadi fondasi bagi setiap variabel yang kita mau teliti. Ya, dan situ tadi saya katakan bahwa di situ masing-masing nanti muncul indikator. Ya kan, indikator. Nah, masuk ke kerangka berpikirnya nanti. Betul. Nah, ini jadi variabel X dan variabel Y ini kita hubungkan. Jadi bagaimana si X ini, variabel X ini berpengaruh terhadap Y. Itu bisa dilihat dari indikatornya. Ya, indikatornya. Jadi indikator X ini dihubungkan dengan Y misalnya, bagaimana bisa menaikkan atau menurunkan atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Kan gitu. Ya. Lalu kemudian ya X2 juga sama gitu. Sama ya Pak. Sama ya? Juga jadi, X2. Kita kan kalau misalnya di ekonomi ada pengaruh, ada analisis antara variabel X dan Y sejauh mana saling mempengaruhi atau berpengaruh ya Pak ya. Signifikankah atau tidak gitu. Itu yang nantinya penjabarannya akan ada di skripsi gitu ya Pak. Ya, jadi bahan bakunya itu dari teori tadi, lalu dari artikel ini tadi atau dari jurnal ini menjadi bahan untuk membuat kerangka berpikir. Bagaimana pengaruhnya X terhadap Y atau hubungannya X terhadap dengan Y gitu kan ya. Nah, dari situ kita mendapatkan dugaan. Perkiraan ya Pak. Betul. Gitu. Jadi berdasarkan uraian yang kita buat di situ, lalu kemudian kita menduga, kalau begitu kemungkinan kan anggaplah gini bahasa sehari-hari, kemungkinan, mungkin ya dan gitu. Kita menduga bahwa Y ini punya pengaruh yang signifikan terhadap Y. Gitu ya. Atau mau tambah positifnya silahkan, karena tidak selalu harus positif, ada juga negatif. Bisa ya. Kalau misalnya negatif dibiarkan saja negatif ya Pak ya, jadi biar tahu nanti untuk masukan. Betul loh Pak. Betul ya, kan ada saja misalnya kalau harga tinggi, nah pengaruhnya terhadap misalnya volume penjualan gitu kan, jadi naiknya harga ini mungkin secara teoritis kita katakan negatif terhadap. Nah, tapi begitu kita teliti di kasus yang tertentu, katakanlah perumahan yang mana di situ dilingkupi juga dengan
kebutuhan dan sebagainya, terus harga tinggi nggak masalah. Nggak masalah karena memang butuh gitu kan. Betul, Nah, Pak. iya, gitu kira-kira. Jadi kerangka berpikir ini mendasari kita membuat rumusan hipotesis. Karena di situ kan kita menduga bahwa X punya pengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Nah, di kerangka berpikir duganya hilang, tegas kita nyatakan ya berdasarkan kerangka berpikir yang dibangun tadi, maka disimpulkan atau dibangun hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif X terhadap Y. Nah, Seberapa besarnya gitu. Bisa tergantung dari rumusan masalah yang kita buat. Jadi pencerahan, Pak. Ya. Ternyata dirumuskan dulu, terus kita bikin kerangkanya, baru nanti kita endingnya itu bisa berbicara seberapa besar pengaruh antara apa dan apa gitu ya, Pak. Ya, itu kalau penelitian kita berbasis hipotesis. Ya, kalau enggak ya enggak gitu kan. Kayak misalnya penelitian kebijakan dan seterusnya itu enggak berbasis hipotesis. Ya, ada yang tidak berbasis hipotesis. Maka bukan menguji benar tidaknya hipotesis, tapi kita mau melihat bagaimana sih yang sekarang ini kejadiannya, posisinya sekarang ini, yang mungkin akan dijadikan pembanding antara yang lalu atau di tempat lain dengan yang ini. Absahan real dari apa yang kita teliti akan berbeda ya Pak ya. Walaupun misalnya gini, teman-teman ada yang bicara, saya ngambil variabel penelitiannya sama gitu kan, tapi belum tentu isinya akan sama dan hasilnya sama karena dia meneliti di tempat yang berbeda dengan perkara yang berbeda gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya misalnya Ratih dengan teman Ratih sama nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Karena perusahaan beda, bahkan perusahaan bisa sama, tapi mungkin bagiannya berbeda. Jadi kadang gini, ada teman-teman yang bicara, misalnya variabel tentang motivasi atau kinerja, saya ngambil kinerja, teman saya kinerja, apakah masih boleh? Boleh intinya ya Pak ya, asal isinya berbeda. Boleh, gitu. dengan syarat jangan persis itu teorinya persis sama, itu mah berpikirnya persis sama. Nggak boleh ya Pak. Iya. Oke teman-teman, ingat di garis bawahi tidak boleh sama persis karena pikiran setiap orang pasti akan berbeda. Satu tinggal di Bandung, satu Jakarta, kok teorinya persis banget, tulisannya siapa yang ngerjain gitu ya Pak. Ternyata pembimbing itu kan akan jeli teman-teman, ini punya siapa, yang dilihat siapa gitu. Jadikan penelitian kalian adalah hasil karya otentik gitu ya Pak ya, yang kalian kerjakan. Jadi kalian pun akan merasa puas teman-teman dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalnya ini adalah suatu perjuangan gitu ya Pak, kalau skripsi kadang nggak tidur, kita capek, itu adalah sebuah proses teman-teman yang harus kita lalui gitu ya Pak. Dan biasanya mahasiswa itu makin banyak bertanya, kita ya tergantung pertanyaannya. Itu biasanya kita melihatnya mahasiswa ini berpikir daripada oh ya Pak. Habis antara itu, dua tuh dia ngerti apa nggak ngerti ya Pak. Dan ada saya khusus menanya masalah error saja. Berkali-kali WA ketemu juga, akhirnya ketemu belakangan. Oh begitu Pak, iya. Itu hanya masalah error saja dia tanyakan. Saya salut, artinya orang ini mikir gitu. Oke, jadi teman-teman semua tentu saja dalam proses ini bukan hal yang mudah. Ada baiknya ketika kalian sudah ditunjuk pembimbing, hak kalian adalah bertanya. Karena kalau misalnya kalian nggak nanya, kalian nggak akan tahu tuh bentuknya seperti apa yang mau kalian ambil, perkaranya sebagaimana. Karena yang namanya pembimbing kan pasti membimbing ya Pak ya. Iya. Gitu. At least pasti para dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Jakarta sangat amat senang apabila mahasiswanya juga kreatif gitu, dan mereka mau berjuang untuk skripsi. Betul. Dan misalnya nih pagi ini misalnya sudah share, mungkin pakai WA karena dosennya membolehkan, belum dijawab sampai sore, malamnya boleh mesti ditanyakan lagi.
mengingatkan ya Pak. Mengingatkan. Besok pagi boleh ditanyakan lagi. Baik banget Bapak, ya Allah. Ini kan dikaitkan dengan waktu kan. Betul. Ya, karena mahasiswa, jangan sampai mahasiswa ini tidak terselesaikan skripsinya disebabkan oleh dosennya yang ya. Tapi kalau mahasiswanya yang menjadi penyebab utama, ya itu urusannya. Ya, kira-kira seperti itu lah. Tapi tetap dosen harus mengingatkan. Paling tidak misalnya kalau ada WA-nya, kirim aja Assalamualaikum. Wah, dosen pembimbing saya nih. Nah, kan gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan dia respon. Jadi bisa terselesainya skripsi dalam satu semester tentu saja dari kedua belah pihak ya Pak. Dosennya yang rajin menanyakan dan mahasiswanya yang rajin mengerjakan. Gitu kayaknya benar-benar siang hari ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting Bapak buat teman-teman para pejuang skripsi, adik-adik kelas kita yang mau bagaimana ya nanti saya mau bikin skripsi. Jadi teman-teman perlu diingat lagi, tentukan fakta dari apa yang kalian lihat gitu. Kalian mau meneliti apa, baik keuangan, pemasaran, atau SDM, tentukan kalian lihat dulu fakta yang terjadi di lingkungan kalian seperti apa, baru nanti kalian cari permasalahannya, nah cari solusinya seperti apa. Kayaknya dalam pertemuan siang ini sangat menarik, sangat memberi inovasi Pak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi kalau bisa bertemu lagi, jangan cuma sekali. Oh ya siap. Wah teman-teman, ternyata Pak Dekan sudah menentukan nanti kita akan reschedule lagi Bapak. Kayaknya untuk siang hari ini acara networking UID saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman sudah menyimak dan menonton. Semoga pembicaraan siang hari ini saya, Ratih, dan Pak Dekan Dr. M. Ali Yusuf mempunyai inspirasi dan memberikan motivasi untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.